Halo sobat, kali ini HMP Teknik Elektro Undana mengadakan studi ekskursi yang dilaksanakan di PLTMG pada tanggal 14 dan 15 Juni 2021. Perjalanan menuju ke PLTMG memakan waktu sekitar 1,5 jam. Sesampainya di sana, dilakukan pemeriksaan suhu dan pengecekan anggota kembali. Setelah itu, kami diarahkan ke aula untuk menerima materi pembekalan sebelum melakukan studi ekskursi. Pembekalan materi meliputi cara kerja dan pembagian wilayah kerja dari PLTMG itu sendiri. Wilayah kerja pertama yang dikunjungi adalah engine hall. Ini area auxiliary pipe module. Di area ini, tempat pendukungan peralatan pada mesin diesel pembangkit. Ini area turbocharger and charge air cooler. Dan yang di atasnya, peralatan auxiliary terdiri dari expansion tank, oil mist separator, dan motor fan. Ini area cylinder head, terdiri dari dua bank, yaitu bank A dan bank B. Bank A ada 10 cylinder head, dan bank B ada 10 cylinder head. Ini namanya injeksi pump, berfungsi untuk memompa bahan bakar masuk ke ruang bakar. Ini namanya panel auxiliary, yaitu untuk mengontrol atau menghidupkan auxiliary yang ada di area belakang engine. Ini namanya CGR atau compact gas ram. Fungsinya untuk mengontrol dan memfiltrasi gas yang akan masuk ke engine atau mesin. Wilayah kerja selanjutnya adalah compressor room. Terdapat starting air compressor dengan tekanan 30 bar. Berfungsi untuk menyuplai udara ke dalam tangki. Minimal 20 bar untuk men-start engine. Apabila di bawah 20 bar, ketika men-start engine tidak akan mampu. Wilayah kerja selanjutnya adalah LV room atau low voltage. Terdapat baterai UPS. Berfungsi untuk nge-backup power agar data-data tidak hilang ketika terjadi blackout. Selanjutnya, masuk ke area daily tank. Terdapat dua tangki utama garis kuning untuk bahan bakar mesin, yaitu minyak yang sudah bersih. Tangki garis hitam berfungsi untuk menampung kotoran tumpahan minyak, tapi yang masih tercampur dengan air. Tangki garis hitam ukuran yang lebih besar sebagai penampungan minyak yang bersih. Tangki garis putih sebagai penampungan oli mesin yang masih baru. Tangki garis merah berfungsi sebagai penampungan oli bekas dari engine. Wilayah kerja selanjutnya adalah fuel treatment shelter. Tempat ini berfungsi untuk mengisi bahan bakar dari penimbunan pada daily tank, mentransfer bahan bakar, dan memfilter bahan bakar yang akan masuk ke mesin. Selanjutnya, kita ke water treatment. Di PLTMG, water treatment berfungsi sebagai tempat proses mengubah air asin menjadi air tawar. Kapasitas water treatment yaitu 1000 liter per jam, dan untuk ukuran pH air sekitar 6-7,5 pH. Air tawar tersebut sebagai pendingin mesin dan juga untuk pemakaian domestik di PLTMG. Selanjutnya ke tempat fire pump. Tempat ini merupakan tempat proses pemadam yang otomatis bekerja apabila terjadi kebakaran di area PLTMG. Terdapat 3 pompa utama, yaitu joki pump, electric pump, dan diesel pump. Semua pompa di sini akan terhubung ke sistem instalasi menuju ke semua lokasi fire hydrant box, baik yang posisinya berada pada luar ruangan maupun di dalam ruangan. Selanjutnya, kita ke control room. Ruangan ini sebagai tempat memonitor segala peralatan yang ada di PLTMG. Di dalam control room terdapat beberapa panel, 5 panel untuk setiap mesin,
dan 2 panel untuk utamanya. Terdapat monitor untuk pengoperasian genset, namanya disebut Operation Interface System. Di control room juga bisa termonitor fire alarm. Yang terakhir, kita ke transformer. Transformer ini digunakan untuk menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh generator. Tegangan yang dihasilkan generator yaitu 11 kV, dan di transformer dinaikkan menjadi 150 kV. Selanjutnya, tegangan yang dinaikkan disalurkan ke jaringan dan akan didistribusikan ke konsumen melalui gardu induk PLN. Harapan saya untuk adik-adik mahasiswa dari Teknik Elektro Universitas Nusa Cendana ini, ya mudah-mudahan dengan melakukan studi ekskursi ini jadi mengenal lebih dekat, lebih komprehensif terhadap pembangkit listrik, lagi di jurusan elektro ini sangat-sangat berhubungan sekali dengan jurusan ya teknik elektro. Kemudian harapan ke depan juga, pembangkit listrik ini kan lokasi di Kota Kupang. Harapannya adik-adik mahasiswa dari Universitas Cendana ini dapat nanti istilahnya mengambil alih ya pengoperasian, kemudian pemeliharaan, dan ini mengurusi pembangkit ini. Ya, studi ekskursi salah satu bentuk kegiatan perkuliahan dengan menuju langsung ke lokasi-lokasi dengan mahasiswa itu mereka belajar langsung di lapangan. Kali ini kami laksanakan studi ekskursi di PLTMG, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas di Kupang Barat. Secara dia berlokasi di desa Leo di Dusun Panok, dan saya bersyukur karena tahun ini kami bisa adakan studi ekskursi setelah tahun lalu sempat tidak dilaksanakan karena awal COVID, dan kegiatan ini juga bisa berjalan karena kerjasama dengan pihak PLTMG, khususnya pimpinan PLTMG dalam hal ini Pak Tungkul Parwoto yang berkenan menerima kami di sini. Nah, studi ekskursi ini kami jalankan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan harapan kami studi ekskursi ini bukan saja berakhir di sini, tapi bisa berkelanjutan, terutama bagi mahasiswa di Teknik Elektro Undana untuk bisa dilanjutkan dengan kerja praktek dan bahkan topik skripsi. Diharapkan kerjasama ini bisa membantu mahasiswa untuk mempercepat menyelesaikan studinya di Undana, dan juga kami mengharapkan ke depan kerjasama ini juga bisa membuka peluang untuk alumni dan Undana untuk suatu saat bisa bekerja di sini, dan itu juga salah satu harapan dari pimpinan sini untuk nanti semakin banyak warga dari NTT, khususnya dari Undana, dari Teknik Elektro untuk bekerja membangun karir di PLTMG Kupang.